Shalom pemirsa. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yaitu Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan istri saya. Debbie Katarina, senang sekali bisa menjumpai pemirsa setia dari Good News Program. Ya, pemirsa sekalian jangan lupa bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Di mana, Deb? Di www.anugrah.net, dan bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Tahukah Anda pemirsa sekalian bahwa sering kali di dalam kehidupan kita, ada aja dalam kehidupan itu ya. Ada orang yang misalnya mengalami sakit penyakit. Atau mungkin dalam dunia usaha, seorang pengusaha mungkin lagi pening kepalanya karena perputaran usaha. Atau mungkin mengalami kerugian besar. Atau justru mungkin ada orang-orang yang mengalami kebangkrutan ya. Apalagi banyak orang berkata Indonesia lagi mengalami masa usaha, iklim ekonomi yang kurang baik pada saat-saat ini ya. Tetapi tahukah Anda bahwa sebenarnya sebagai orang percaya kita yakin bahwa Tuhan ini sedang bekerja untuk apa, Deb? Mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan pemirsa sekalian. Oleh karena itu kita akan berbicara dengan dua kelompok orang narasumber yang sangat luar biasa sehingga kita bisa tahu bagaimana Tuhan bekerja. Siapa mereka, Deb? Yang pertama kami akan menampilkan sepasang suami istri, yaitu Bapak Adri dan Ibu Leoni Paramon. Yang kedua kami akan menampilkan Ibu Angeline Yuwono. Mereka semua mempunyai kesaksian yang dahsyat luar biasa yang pasti akan memberkati kehidupan pemirsa sekalian. Untuk itu tanpa menunda-nunda waktu lagi, mari kita sama-sama simak satu tayangan video klip yang berikut ini. Masalah terbesar apa yang sedang kita hadapi? Penganggurankah? Hutang? Tidak memiliki pasangan? Kemiskinan? Kecelakaan? Sakit penyakit? Ada banyak hal dalam kehidupan yang membuat kita merasa seakan tidak ada lagi jalan keluar. Inilah saatnya kita membiarkan Tuhan bekerja dan meletakkan setiap masalah kita ke dalam tangannya. Seperti kisah dari Andri dan Leoni, pasangan suami istri ini harus menghadapi lembah kehidupan ketika Andri sang suami mengalami sakit aneurisma, yaitu sakit pembuluh darah otak yang pecah secara tiba-tiba. Bahkan saat itu Andri sedang bertugas di luar negeri, jauh dari keluarganya. Kemudian ada juga kesaksian dari Angie, seorang istri dari Denny Wirawan dan ibu dari 2 orang putra. Angie sempat berada di antara hidup dan mati karena kanker yang dideritanya. Sesudah kanker payudara, Angie juga harus mengalami kanker di otak. Namun, rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan orang percaya. Tangannya lah yang menolong melakukan mujizat. Seperti apa kondisi mereka saat ini dan mujizat apa yang telah Tuhan kerjakan? Mari saksikan sesaat lagi hanya di Good News Program. Setelah dibor itu sumur dibor. Jadi kandungannya kita ukur. Itu tugas saya. Terima kasih pemirsa untuk setiap dukungan yang Anda berikan buat Good News Program selama 9 tahun ini. Kami mengundang Anda untuk menjadi partner rohani kami dalam mengabarkan kabar baik. Hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa, atau Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News Program, juga program-program sosial kami lainnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters covers the sea. So I invite you to be a part of this global revolution as the kingdom and the gospel shall be advancing from nation to nation, and the Kail glory of the Lord shall fill the earth. And some of you might look at what you have in your hand right now and say it's not enough for the vision, but when you have God, it's more than enough. And there's some things that are going to happen that are just going to escalate you all to new levels because you can smile at your future.
Hi there. I want to be able to help you access the glory dimension of the kingdom of God. My name is Ibu Suzette Hutton. I am born South African, I am German, and I have an Indonesian heart. This is going to be something very, very special. I am so encouraged to see we will have a celebration, and I invite you to be part of it. Ya, pemirsa sekalian, dalam Good News program episode hari ini yaitu Tuhan sedang bekerja. Ada 2 orang narasumber yang sudah ada di studio kami yang pasti akan memberkati Anda sekalian. Silakan. Shalom Pak Adri, shalom Bu Leoni. Shalom. Ya, senang sekali Bapak dan Ibu bisa mampir ke Good News program. Ya, oke. Pak, bisa perkenalan singkat supaya pemirsa sekalian bisa tahu siapa Bapak dan Ibu. Saya Andri Paramon. Mhm. Saya bekerja di pertambangan minyak di Libya. Wow. Wow. Mhm. Kemudian, Ini istri saya. ya, anaknya ada berapa nih Pak? Anak saya 3, Udah besar-besar? 2 laki, 1 perempuan. 2 laki, 2 perempuan, 1 laki. 2 perempuan, 1 laki. Anak-anak udah besar, gede-gede. Sudah. Nah, jadi Bapak singkat cerita Bapak bekerja di dunia pertambangan. Ya. Di bidang apa specifically, Pak? Jadi setelah dibor itu sumur, Sumur di bor. Oke. uh-uh. Jadi kandungannya kita ukur. Oh. Nah, itu tugas oke. saya. Jadi Bapak ini geologisnya. Bukan. Apanya? Analis ya. Istilahnya tester. Tester. Oke, untuk mengentes apakah ini Minyaknya berapa banyak. kualitasnya berapa atau kandungan Yang kuantitasnya. dicari minyak ya Pak? Kuantitas. Hmm. Yang dicari minyak dan Oke. gas. Oke, Oh, oke. minyak dan gas. Pengalaman berapa tahun tuh Pak bekerja di bidang seperti itu? Saya dari kurang lebih 30 tahun. Wow. Wow, 30 Menarik sekali tahun. ya. Ini biasanya orang-orang yang sangat pintar loh Dep yang bisa bekerja Iya. seperti itu ya. Dan Bapak kerjanya di Libya. Libya. Oke, kok bisa sampai ke Libya gimana ceritanya? Karena waktu itu teman saya menawarkan. Waktu itu saya lagi sedang bekerja di Sudan. Wow. Nah, terus Karena kemudian- Sudan ada masalah pemberontakan, ya, jadi saya pindah ke Libya. wow. Oke. Tapi ini terjadi tahun berapa Pak? Kan istilahnya Libya sekarang lagi kacau. Sebelum kacau. Sebelum kacau. Jadi sekarang udah nggak lagi di sana ya. Enggak, sekarang udah Oke, terus. pensiun. Nah, terus ceritanya pada saat Bapak lagi kerja di Libya, Ibu Leoni dapat telepon ya Bu ya yang mengatakan kalau Bapak sakit. Sebetulnya tidak sakit, Bapak pingsan. Oh, pingsan. Ya, Itu tahun berapa? 2007 bulan Desember. Oke. Terus Lalu? setelah 2 hari kemudian ditelepon kembali, 1 hari kemudian ditelepon kembali bahwa Bapak harus segera dioperasi kepalanya. Saya sangat Analisa dokter apa waktu itu? pembuluh darahnya pecah di otak. Oh. Waktu itu perasaan Ibu sebagai seorang istri yang tinggalnya jauh. Ibu di Indonesia waktu itu kan? Ya, Nah, suami di Libya, Ibu di Jakarta. Itu perasaan gimana kan jauh banget Libya itu? ya sebetulnya agak sedih ya, tapi karena Bapak senangnya kerjanya berpetualang gitu, jadi kerjanya 5 minggu di sana, off-nya 5 minggu di Indonesia Wow. gitu. Wow, Jadi dia bilang lebih enak seperti itu karena kalau kerja di sini kan pulang pagi, pergi pagi pulang malam. Iya. Kalau kerja ke luar Iya, iya. negeri gitu di sininya off-nya lama Wow. gitu. Iya, iya, iya. Dan yang saya pengen ceritakan itu Bapak waktu pingsan itu adanya di gurun pasir. Oke. Karena waktu itu besoknya harus kembali pulang. Jadi 1 hari dia off, dia diajak temennya untuk lihat-lihat gurun pasir, main di Desert gurun safari. pasir. Ya, Oke.
Gurun Sahara ya. Iya. Ternyata waktu dia sampai di gurun itu, waktu dia buka mobilnya untuk turun, dia jatuh pingsan. Dan di gurun itu tidak ada rumah sakit, hanya klinik. Ternyata iya. klinik juga tidak bisa membangunkan dia, menyadarkan dia. Dan pada waktu itu tidak ada pesawat yang bisa untuk bawa dia ke lain tempat. Jadi dia didiamkan 1 hari, baru besok dievakuasi Kemana? ke Tripoli, ibu kota Libya. Terus di sana Di diberikan sana penanganan. baru masuk rumah sakit dan ternyata setelah didiagnosa ketahuan bahwa pembuluh darahnya pecah di pangkal otak. Dan selama itu Bapak masih pingsan ya, belum Iya, sadar. belum sadar. Bapak waktu itu umur berapa, Pak? 50. 50 tahun. 57. 57 tahun. 55. 55. Nah, boleh saya tanya, waktu itu sebenarnya apa yang terjadi? Bapak ingat nggak kejadiannya? Saya nggak ingat. Saya ingat pagi-pagi naik ke mobil. Begitu sadar lagi ada di rumah sakit Rumah sakit yang mana nih waktu sadar? di Paris. Oh, sudah di Paris. Jadi udah jalan-jalan sampai ke Paris pun nggak sadar gitu ya? Padahal orang bilang kalau jalan ke Paris itu enak gitu ya? Iya, oke. Terus kemudian, Jadi selama saya di Paris, yang saya lihat hanya Eternit. Oh gitu, karena cuma ngelongkok ke atas gitu. Iya, oke. Nah, terus Ibu dari Jakarta nengokin Bapak ke Paris juga Iya, waktu itu? setelah 5 hari Bapak di rumah sakit dibawa ke Paris, saya baru datang. Saya nggak bisa sendiri pada waktu itu, saya ditemani anak saya Laura. Dan pada saat itu juga dia baru aja kerja di Singapura. Tapi puji Tuhan bosnya mengizinkan untuk menemani saya ke Paris. Waktu Ibu datang, bagaimana keadaan Bapak di rumah sakit di Paris itu? Bapak waktu ketemu saya, dia bisa bicara, tapi dia bilang kaki saya lumpuh. Saya puji Tuhan dapat kekuatan yang besar. Saya bilang kaki lumpuh kecil. Tuhan sudah bereskan kepalanya sehingga dia bisa berkomunikasi. Persoalan kaki kecil, saya bilang. Dia masih bertanya apa bisa? Iya. Saya bilang bisa, kuasa Tuhan itu dahsyat. Wow, ya, Nah, kita akan puji belajar lebih Tuhan. dalam nanti ya dari Ya. bincang-bincang bersama dengan Bapak dan Ibu ya. Oke. Ya. Tuhan sedang bekerja, pemirsa, percayalah hal itu. Apa yang Anda dengar barusan kesaksian dari Pak Andri dan Ibu Leoni juga dapat terjadi dalam kehidupan Anda jika Anda percaya. Tetap stay tune bersama dengan kami dalam Good News Program. Bagi Tuhan tuh tidak ada yang nggak mungkin, pasti. Kalau kita percaya itu pasti jawabannya. Dan kita boleh lihat Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat dahsyat. Aku suka banget Sogut Bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang. Dari daging pilihan. Sogut Bakso is very good. Sogut Seafood. Sekarang zamannya Sogut Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma Sogut jagonya. Ayo makan so nice. Ayo kita SMS. Semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS. Semua makan so nice. SMS. Semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari Sogut Food. Tuhan sedang bekerja di Good News Program. Pemirsa, 5 hari pingsan dan oleh dokter sudah dinyatakan koma. Tetapi akhirnya Pak Andri bisa bangun kembali ya. Dan suatu perjuangan yang luar biasa hari ini sudah sehat ya Pak, bisa berjalan Amin. seperti semula ya. Amin. Padahal waktu Ibu ketemu sama Pak Andri setelah
pingsan 5 hari, 5 hari itu dia lumpuh ya? Lumpuh. Nah, Ibu bisa cerita nggak? Pertama kali waktu Ibu lihat kondisi suami ketemu di Paris ini ya, Iya. perasaannya gimana? Bisa cerita nggak? Perasaannya saya udah lebih tenang karena sebelumnya waktu saya terima telepon bahwa dia harus dioperasi plastik itu, dioperasi kepalanya itu, saya lebih nggak terima gitu. Jadi waktu perjalanan ini? Waktu perjalanan lihat Bapak kayaknya saya lebih kuat, malah anak saya lebih nangis terus gitu. Saya bisa jadi lebih tenang mau ngapa-ngapain gitu. Oh jadi sempat dioperasi juga Bapak waktu itu? Waktu itu belum dioperasi, Belum. baru dibor dikeluarkan darahnya, dicuci Di sebelah mana darahnya. Bu yang dibor? Di kepalanya di sini nih, di atas. Wow. Dibolongin Beberapa, gitu, ya Bu? dibolongin. Iya. Baru setelah itu dia dioperasi dari sini sampai ke sini, juga dioperasi di belakangnya untuk kasih selang sampai ke perut. Untuk Jadi apa tuh? cairannya dikeluarin? Cairannya dikeluarkan karena di otak Drainage. itu ada cairan. Ya. Kalau nggak dikeluarkan dia bisa kejang. Jadi ini sakitnya sakit parah banget dong harusnya. Iya parah banget karena menurut kedokteran itu kalau tidak ditangani dalam beberapa jam itu dia harusnya udah meninggal. Tetapi ini kan seharian waktu itu tidak diobatin apa-apa. Dan kemudian Digurun. sampai akhirnya tadi Bu cerita bahwa kaki lumpuh itu kecil. Hasilnya bagaimana Bu? Hasilnya dahsyat. Kuasa Tuhan itu luar biasa karena saya memegang ayat Efesus 1 ayat 19. Jadi saya perkatakan itu setiap saat. Ayat itu berkata apa? Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi waktu saya menengok suami saya di rumah sakit itu dikasih waktunya jam 1 siang sampai jam 2, malam jam 7 sampai jam 8, 3 hari sekali tidak bisa lihat, tidak bisa nengok. Pada waktu saya nengok saya pijitin kaki suami saya seperti halnya refleksi tapi nggak tahu juga bagaimana. Anak saya satu, saya satu, dan mujizat itu terjadi. Setelah beberapa hari saya pijatin, kakinya boleh bergerak. Mereka Itu pijit sambil berdoa gitu? Iya, sambil perkatakan firman Tuhan. Wow. Karena Tuhan bilang segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia Amin. yang memberikan kekuatan Nanti kepada kalau kita. ada, berarti ini karena pijit-pijit itu kemudian dan firman Tuhan itu kemudian akhirnya bisa sembuh ya? Iya. Nanti kalau ada orang yang hubungin Ibu bisa nih berarti? Bisa jadi pekerjaan sampingan ini? Pelayanan Bisa sampingan? kalau Tuhan berkuasa. Iya. Kalau Tuhan mengizinkan. Iya. Nah saya kira gini Bu, karena biasanya kalau orang pergi ke Paris kan jalan-jalan. Iya. Tapi ini pergi ke Paris jaga orang sakit, perasaannya gimana waktu itu masih bisa sempat jalan-jalan nggak? Oh, malahan saya jalan-jalan karena saya Nggak mau bisa- rugi ya? Bukan, karena saya bukan. Menikmati berkat Tuhan. pada waktu itu musim dingin, Ya. saya juga tidak bisa nengok suami saya karena dalam 3 hari sekali pada malam hari tidak bisa menengok suami saya. Jadi kalau di hotel aja kedinginan, jadi saya malahan Tuhan izinkan saya untuk menikmati kota Paris. Padahal pada waktu itu juga pertama kali saya menginjakan kaki di Paris. Ya, jadi nggak mau rugi sekalian lah pokoknya. Jadi saya keliling Iya. sambil menangis, sambil ketawa. Oh Tuhan, kalau Tuhan izinkan ini semua, Sambil menangis sambil ketawa. saya percaya Ya. ada rencana Tuhan yang Amin. indah. Berapa lama waktu itu sampai akhirnya Bapak bisa jalan kembali? 2 bulan. 2 bulan Wow, saja. jadi 2 ya? bulan di Paris? Wow. Iya. Wow. Dan itu prosesnya cepat sekali ya Bu 1 ya? bulan di ICU Bapak, 1 bulan di kamar. Karena saya tahu beberapa orang yang terkena koma itu sampai bertahun-tahun mereka belum bangun gitu. Jadi Ya. Bapak termasuk orang yang beruntung. Amin. Ya. Nah selama masa pemulihan melihat nggak ada tangan Tuhan bekerja melalui kehidupan seseorang atau cara yang kita nggak bisa pikirkan gitu? Iya, Tuhan bisa menggerakkan. Di Paris itu saya cuma berdua dengan anak saya, tidak ada saudara, tidak ada siapapun yang kenal saya. Ya. Tetapi Tuhan menggerakkan satu keluarga yang tinggal di Belanda. Kebetulan keluarga ini ketemu kami 2 bulan sebelumnya pada waktu kami ikut tur ke Israel. Secara manusia nggak mungkin lah orang itu bisa peduli kepada kami, tetapi Tuhan menggerakkan mereka datang ke menengok kami itu pada saat
31 Desember. Wow. Dan kalau dipikir-pikir High season ya, high tiketnya season, mahal. hotel mahal, apapun mahal. Dia Dan bawa kendaraan mereka sendiri. buru-buruin dari Belanda ke Paris. Iya. Wow. Terus bukan hanya nengok, mereka juga membawa peralatan yang suami saya butuhkan. Misalnya apa tuh? Pakaian dalam, baju piyama, baju mantel, yang saya sendiri sebagai istri nggak memikirkan hal-hal yang Karena kecil evakuasi begitu. tadi dalam keadaan gawat darurat Iya, nggak iya, bawa iya. apa-apa dia. Karena kan di rumah sakit dia nggak bawa apa-apa. Iya, iya, iya. Tapi, Iya, iya. tapi mereka bisa memikirkan bukan cuma makanan, tetapi Puji Tuhan. pakaian apapun dia bawa. Jadi ini penyertaan Tuhan yang begitu dahsyat, Iya. yang sepele pun Tuhan perhatikan. Iya, gitu. bukan cuma itu. Dia bawa anaknya ada kenalan di Paris, teman yang bukan seiman dengan kami. Dia bisa memberkati kami, menengok kami, membawa makanan, membawa keperluan yang kami butuhkan. Padahal teman anak saya itu, temannya anak saya itu, dia divonis menderita sirosis dan katanya umurnya 6 bulan lagi. Iya, iya. Jadi obat-obatan seperti minuman sehat seperti susu dia bisa kasih ke suami saya, bukan cuma 1-2 botol, tetapi puluhan botol. Wow. Dia bilang, ini Om, untuk Om bisa minum pagi-pagi, nanti saya bisa dapat lagi dari. Ya, oke. Nah, sebagai penutup gini, kita ingin tahu, kita mau belajar dari Bapak sama Ibu. Pelajaran berharga apa di dalam berjalan bersama dengan Tuhan yang kalian berdua dapatkan pada waktu hal seperti itu terjadi? Bahwa mujizat itu masih ada dan Amin. nyata. Amin. Dan Tuhan Yesus yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Amin. Tuhan Amin. yang mampu melakukan yang secara manusia itu nggak mungkin. Tetapi bagi Tuhan tuh tidak ada yang nggak mungkin. Pasti. Kalau kita percaya itu pasti jawabannya. Dan kita boleh lihat Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat dahsyat. Amin, amin, amin. Jadi saya menghimbau saudara-saudara, marilah berharap kepada Tuhan karena Tuhan Yesuslah satu-satunya Tuhan yang peduli kepada hidup kita orang yang percaya. Amin, amin. Nah, Bapak mungkin dampak setelah kesembuhan ini terhadap diri Bapak apa? Dampak positifnya gitu. Sebetulnya setelah sembuh, saya sempat bergumam. Kenapa Tuhan jahat kita? Saya yang hidupnya baik-baik kok jadi dihukum seperti begini. Ya. Tapi kemudian setelah masukan-masukan, sebetulnya kamu tuh ini sebetulnya anugerah, Bukan hukuman. bukan hukuman. Jadi saya tahu bahwa segala sesuatu yang Tuhan perbuat buat kami Ada rencana. adalah baik adanya. Amin. Datangkan kebaikan. Walaupun kita kadang-kadang merasa tidak baik. Amin. Puji Tuhan. Well, Amin. ini kesaksian yang dahsyat sekali. Ya, Terima amin. kasih sudah mampir di Good News Ya. Program. Mungkin sebagai penutup Ya, Pak ya, Andri, ya, ya. boleh dong tunjukin kalau sekarang berjalannya sudah lancar bagaimana? Semuanya lancar nih, normal. Semuanya lamar. Bapak Berdiri. bekerja pun semua bekerja dengan baik. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Kemuliaan buat Ya. Tuhan Yesus. Ya, Bapak sekalian kita tahu bahwa Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kita. Seringkali walaupun nggak kelihatan gitu ya. Jadi jangan kemana-mana, nanti kita akan mendengarkan ada satu kelompok anak muda yang memainkan satu musik yang sangat luar biasa akan memberkati Anda. Dan kita akan mendengarkan lebih banyak lagi good news daripada Good News Program. Terima kasih pemirsa untuk setiap dukungan yang Anda berikan buat Good News Program selama 9 tahun ini. Kami mengundang Anda untuk menjadi partner rohani kami dalam mengabarkan kabar baik. Hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa, atau Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News Program, juga program-program sosial kami lainnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.
Selamat datang kembali di Good News Program. Terima kasih. Bukan Good News program aja deh, bisa juga Good News Cafe. Good News Cafe. Iya, karena kan enak banget nonton Good News program, kemudian sambil diiringi musik-musik yang enak banget gitu ya, ngejazz banget. Suasana lounge Betul gitu ya. dong. Ya. Welcome back. Terima Aboda. kasih, Ya. Pak. Oke, genrenya apa nih? Bisa cerita nggak? Kami banyak terpengaruh musik jazz fusion seperti itu. Jadi Jazz fusion. iya, Wow. jazz fusion. Jadi Kayak bukan hanya makanan yang iya fusion makanya. ya. kayak restoran gitu ya, Iya, ada fusion food gitu. mencampur gitu ya, Oke. tercampur seperti itu. Jadi bisa cerita nggak jazz fusionnya kalian yang dalam musik yang tadi kalian mainkan itu gimana ceritanya? Sebenarnya kami sendiri dari pelayanan di gereja juga awalnya dan banyak dengar lagu-lagu lama dan juga lagu-lagu gospel black mungkin seperti itu ya. Oh, Jadi wow. ya jadi dan kami kemudian banyak dengar lagu-lagu jazz juga. Jadi ya seperti inilah dan ya kami main apa adanya. Jadi yang kalau kami kalau tahu. misalnya nasi itu nasi campur lah. Iya, mungkin Kurang lebih seperti seperti itu. itulah. Iya. Gitu ya. Tapi diracik banget ini olah-olah kalian jadi enak banget gitu ya. Daniel inget nggak kalau mereka ini pernah tampil di Good News Ingat awal dong. waktu Good News baru mulai Revive Iya. gitu ya. ya on air 2008. kembali ya. Betul, 2008 ya. Betul. Oke, Dan kalau nggak welcome salah back. kalian kan kakak beradik semua Betul, ya. betul. Oke. Nah bisa cerita nggak, diingetin lagi kepada pemirsa sekalian, personel kalian siapa aja? Iya. gitu? Iya, saya mau memperkenalkan ada Timotius Noya di keyboard, kemudian saya sendiri Philemon Noya di gitar, kemudian ada Clement Noya di bass, dan Vanuel Noya di drums. Wow. Yang paling tua siapa? Yang sulung yang Timotius Noya. Oh, yang nomor 2? Vanuel, Vanuel. kemudian saya, Timotius. baru Clement. Oke. Padahal biasanya kalau kakak beradik itu ya, apalagi kalau ini semuanya cowok, kan pasti banyak berantem gitu. Ya kan? Terus ini masih harus main musik lagi bersama-sama, apa kurang waktu berantemnya? Mungkin gimana ya, mungkin uniknya jadi biarpun di dalam band kami bersaudara tapi waktu kita main musik mungkin kita menganggap sebagai rekan gitu ya, jadinya kita bisa saling memberi masukan biarpun mungkin ada yang lebih muda atau yang lebih tua, tidak maksudnya Tetap karena kami profesional. betul karena kami ingin memberikan yang terbaik gitu, jadi ya semua harus mendengar semua dan semua harus bisa mempertimbangkan semua ide-ide seperti itu. Bagus. Gitu. Nah, biasanya kalau kita dengerin musik instrumental kan cenderung sedikit membosankan Iya. gitu. Tapi tadi kayaknya enak banget gitu ya. Bagaimana kalian mengkomposisikannya sehingga lagu itu tetap enak meskipun nggak ada vokalnya, meskipun nggak ada orang yang nyanyi. Ya, basically semua lagu, apalagi mungkin lagu-lagu rohani, sebenarnya kami percaya bahwa di dalam lagu itu bukan hanya sekedar melodi yang berbunyi gitu atau ritmis, tapi juga memang khususnya lagu-lagu rohani pasti ada sesuatu di dalamnya, ada kuasa di dalam pujian, dan itu yang menyebabkan kadang-kadang kami pun main lagu-lagu bisa dibilang lagu rohani kami main juga di luar skop rohani, tetapi mereka juga Bisa menerimanya. interest gitu karena Menikmati mungkin ya. kami percayalah di situ Ada bagiannya kuasa Tuhan ya Tuhan seperti bekerja itu. gitu ya. Betul, itu tuh bagiannya Tuhan di situ. Iya. Lagu tadi itu kalau nggak salah itu gubahan dari lagu lama banget. Betul. Lagu Himne, himne lagu ya? himne Lagu himne. Bisa cerita nggak judulnya apa? Judulnya Safe in the Arms of Jesus, Wow. yang mengkompos atau menciptakan lagu itu terkenal sekali Fanny Crosby, seorang Wow. wanita tunanetra Yes, yang oke, wow. menciptakan ribuan lagu. Jadi banyak lagu-lagu yang sudah dia ciptakan seperti Blessed Assurance juga seperti Wow, itu. wow, wow. Jadi di album Jazz Hymnals ini Iya. isinya kebanyakan ada lagu-lagu himne yang kalian 100%, 100%. Nice, Yang very nice. 100% lagu dikomposisikan ulang ya. hymn. Betul. Wow. Well done Aboda. Terima Ya. kasih. Sukses selalu ya. Terima buat kasih. Aboda. Terima Sukses buat kasih. journey kalian ya bersama Terima dengan kasih. Tuhan, oke? Terima kasih, Yuk, puji bet- Tuhan. Oke, nah pemirsa ini saatnya kuis yang selalu dinantikan pemirsa sekalian. Pertanyaannya adalah lagu-lagu apakah yang dinyanyikan oleh Aboda di dalam album ini? Ya, Anda bisa mengikuti kuis ini dengan mengirimkan jawabannya melalui SMS atau melalui email ke goodnews@anugerah.net dengan format seperti ini: kuis, nama, alamat lengkap, dan jawabannya. Bila Anda mengirimkan lewat email, sertakan juga nomor HP Anda, maka kepada 10 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah CD persembahan dari Aboda in Jazz Hymnals. Pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Kaget, nggak percaya, karena saya merasa saya baik-baik, saya sehat, saya nangis enggak.
banget So Good Bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang. Dari daging pilihan. So Good Bakso is very good. So Good Seafood. Sekarang zamannya So Good Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden manibek. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma So Good jagonya. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari So Good Food. Tuhan sedang bekerja dalam Good News Program. Kalau tadi kita sudah dengarkan kesaksian yang luar biasa dahsyat, sekarang kita akan dengarkan lagi kesaksian dari Angelin Yuwono yang tidak kalah dahsyatnya. Shalom Angie, apa kabar? Shalom, Ci Debbie. Good to have you. Thank Finally. you. Kita nggak. Yes, I know. Saya bilang sama Debbie, undang dong Angie. She has to come here at Good News Program. Well, pemirsa sekalian, ini kesaksian yang menarik sekali. Secara ringkas, Angie ini adalah seorang breast cancer survivor dan kemudian brain tumor survivor. Amen. Dua kombinasi yang sangat membuat orang menjadi ketakutan dan ini pukulan hook kiri kanan yang sangat hebat, tetapi Still you standing. don't look sick. Yes, I Kamu know. nggak kelihatan sakit. Amazing. You yeah. look very Cantik pretty. lagi, ya. You look very confident. Thank you. Cerita dong, gimana? Oke, terima kasih Ci Debbie, Ko Daniel. It's my pleasure ya, saya bisa ada di sini. Saya sudah berkeluarga dan saya punya 2 orang anak. Setelah saya melahirkan anak saya yang kedua, yang kecil sekarang udah 3 tahun. Wow. Nah, itu awalnya saya didiagnosa breast cancer. Karena saya awalnya nggak tahu itu saya kok bisa sakit kanker. Nah, lalu Umur berapa waktu itu kamu? 32. Waktu itu masih Rasanya 32. bagaimana, Angie? Kaget, nggak percaya, karena saya merasa saya baik-baik, saya sehat. Saya Nangis nggak? nangis enggak. Enggak sih. Karena saya nggak percaya, saya orangnya lebih yang masa sih? gitu. Seperti itu, karena idealis ya, jadi merasa nggak mungkin gitu. Tapi ternyata setelah dicek semua hasil menyatakan ya saya breast cancer stadium 4 yang sudah menyebar ke tulang, Stadium 4 udah ganas loh ya. Udah, waktu itu dibilang jenisnya sangat ganas karena HER2 positif 3 istilahnya. Apa tuh? HER2 positif 3 jenis gen kankernya. Menyebar ke? Ke tulang. Tulang belakang, tulang pinggul, paru-paru, otak, kelenjar getah bening. Kurang lebih seperti itu. Terus nangis akhirnya kan? Nangis ada Nangis, pasti, oke. tapi jaim. Terus kemudian? Ya, saya takut ada dan sempat membuat saya merasa bertanya-tanya ya, kanker ini seperti apa? Karena buat saya seperti monster sebetulnya. Tetapi saya berusaha untuk tenang, saya berusaha untuk mencerna apa yang harus saya hadapi ke depan. Lalu keluarga menyarankan, udah kita ikuti medis lah, apa saran dari medis untuk saya ambil. Jadi treatment apa yang harus Angie lalui? Jadi akhirnya saya treatment yang dilakukan pertama adalah kemoterapi intensif. Nah, setelah itu saya udah melakukan kemoterapi, bahkan sampai hari ini saya masih dalam kondisi kemo. Setelah kemo sudah selesai, kurang lebih 10 bulan waktu awal, itu saya tiba-tiba mengalami sakit kepala yang luar biasa. Karena awalnya breast cancer yang didiagnosa. Iya, iya, iya. Jadi, Jadi setelah kemo, breast Iya. cancernya udah tidur nih ya? dianggap oleh dokter remission, Oke. istilahnya ditidurkan. Ya. Jadi sel kankernya ditidurkan. Jadi puji Tuhan semua hasilnya waktu itu baik. Tapi 2 bulan di stop kemo, dipikir ya udahlah kita lihatlah kondisi seperti apa. Ternyata 2 bulan itu saya sakit kepala luar biasa. Seperti ya sharp pain di depan kepala dan tiba-tiba keseimbangan tubuh saya terganggu. Saya mau jatuh. Nah itu baru dideteksi lagi di MRI, ternyata sel kankernya udah menyebar ke otak. Wow, jadi ini imbas dari kanker juga? Betul. Wow. Ya, How karena come jenis gitu? Kok kankernya bisa? itu. Why? Menurut medis,
ini jenis gen kanker itu karena sangat ganasnya itu dia sangat aktif istilahnya. Jadi dia bisa berkembang dan membelah-belah ke bagian tubuh yang Bermutasi lah mana. ya. Betul. Nah, karena obat kemo itu sebetulnya tidak efektif untuk untuk otak, sorry. Jadi otak itu tidak kena dengan obat kemo. Oh. Oke. Jadi treatmentnya harus berbeda dengan kemo. Betul. Jadi Oke. tindakan medis berikutnya untuk otak justru perjuangan saya selama 3 tahun ini kurang lebih adalah untuk bagaimana melawan kanker otaknya ini. Karena ada 2 sel kanker di otak saya, di bagian cerebellum, pusat kendali tubuh. Nah, oke, kita pause dulu. Saya ingin tahu nih, kamu baru punya anak waktu itu. Anak Iya. kamu sehat, Bang? Lahirnya semua sehat. Puji Tuhan, Everything is anak fine. saya luar biasa, tidak Jadi ada sekarang anak keluhan. kamu 3 kan? 2 dong. Sorry. Hampir 3 sebetulnya. Hampir 3. Betul. Oke. Waktu masa kemo saya hamil. Wow. Ya. Oke. 2 tahun ya lalu. terjadi ya? Saya juga nggak ngerti. Itulah Tuhan. Iya. Saya di oke. kemo langsung saya juga bingung, positif hamil. Jadi anak kamu 2? 2 saat Dua-dua ini. cowok kan? 2 laki-laki. Respon suami kamu terhadap sakitnya ini apa? Suami saya dia kaget, dia panik, tapi dia berusaha untuk tegar. Dia bukan yang langsung menjadi orang yang sangat lemah atau berusaha untuk mengasihani saya, tidak. Tapi justru melalui ini dia membuat saya kuat, bahwa saya bisa. Apa yang dia lakukan untuk membuat kamu jadi kuat? Yaitu satu, dia supportnya adalah dia ada di samping saya itu penting. Walaupun tidak selalu tindakan medis waktu saya kemo, dia ada, tetapi dia itu selalu ngecek gitu ya. Dan dia ada waktu saya di rumah kesakitan, siapa yang saya bisa omong, siapa yang saya bisa cerita. Nah, saya hanya bisa cerita ke dia. Anak-anak bagaimana waktu tahu kalau maminya sakit? Anak saya yang kecil mungkin dia belum terlalu mengerti ya. Dan puji Tuhan kehadiran anak saya yang kecil itu membawa saya sukacita. Karena karakternya dia itu sangat cheerful. Sehingga waktu saya Penghiburan sakit, buat Angie. saya terhibur. Anak saya yang besar serius. Tapi puji Tuhan dia bukan anak yang langsung menjadi anak yang lemah. Tapi dia belajar juga menjadi kuat. Good, Iya. amazing. Well, pemirsa sekalian, kita akan belajar lebih dalam lagi dari seorang Angie Yono melalui Good News program. Buat saya untuk mati saat itu divonis pun istilahnya saya kayak nantangin, oke lah gitu. Tetapi saya mikir juga gitu. God says the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters covers the sea. So I invite you to be a part of this global revolution as the kingdom and the gospel shall be advancing from nation to nation, and the Kail glory of the Lord shall fill the earth. And some of you might look at what you have in your hand right now and say it's not enough for the vision, but when you have God, it's more than enough. And there's some things that are going to happen that are just going to escalate you all to new levels because you can smile at your future. Hi there. I want to be able to help you access the glory dimension of the kingdom of God. My name is Ibu Suzette Hutton. I am born South African, I am German, and I have an Indonesian heart. This is going to be something very, very special. I am so encouraged to see. We will have a celebration, and I invite you to be part of it. Melihat kehidupan ini seringkali kita bisa mempunyai dua cara pandang pemirsa sekalian. Nomor satu kita bisa pesimis,
atau kita bisa hidup dalam ketakutan, atau yang nomor 2, bahkan kita bisa optimis melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalamnya. Dan saya rasa ada banyak orang-orang di dunia ini yang sangat luar biasa, dan bahkan mereka, ada orang-orang yang sangat hebat menertawakan kelemahan mereka, menertawakan apa yang terjadi dengan mereka, dan saya melihat salah satunya adalah Angie Yuwono. Good. Oke, nah Angie, jadi pada saat dokter diagnose dengan brain cancer, pengen tahu waktu itu perasaan Angie gimana? Karena kan yang tadi sudah ditidurkan tapi ini bangun kembali gitu, dan di tempat yang lebih sulit karena ada di otak ya. Betul. Awal saya dengar ini udah sampai ke otak, saya merasa waduh ini waktunya time out deh. Saya pikir seperti itu. Karena buat kami ya mengerikan, untuk keluarga tentunya mereka sangat khawatir bagaimana kondisi keadaan saya, perjuangan melawan kemoterapi, efek samping saya harus lawan. Lalu saya takut, dalam arti saya jujur waktu itu saya bilang, Tuhan apa sampai sini saya sudah selesai gitu. Game over. Ya, game over. Tapi saya memohon kepada Dia, kasih saya waktu Tuhan. Ajari saya, jadi waktu itu saya bilang, Tuhan kalau saya bisa dikasih waktu, saya mau hidup lebih lama, kasih waktu untuk membesarkan anak-anak saya. Karena kasihan, buat saya untuk mati saat itu divonis pun istilahnya saya kayak nantangin, oke lah gitu. Tetapi saya mikir juga gitu, no. Dokter Bukan. bilang berapa lama? Saya sering kali, beberapa kali ya, dokter bilang, wah your timing is coming, kayak seperti itu ya. Waktu kamu dengar kata-kata your timing is coming atau kamu akan mati, itu perasaan kamu sebenarnya apa berpikir tentang kematian? Saya memikirkan kalut tentu, terus saya tuh udah mikir, udah kayak mau siap-siap. Jadi Seperti apa? Ya saya lebih kacau dalam arti, waduh nggak cukup waktunya ini persiapan untuk anak-anak, untuk suami, untuk orang tua. Apa yang harus saya ucapkan untuk mereka. Jadi seperti mau pesan-pesan begitu ya. Tapi Tuhan punya rencana lain. Saya bilang, enggak. Tar dulu deh, jangan pesan-pesan dulu deh. Gitu. Jadi ya saya lebih banyak belajar untuk nggak khawatir, tapi lebih melakukan iman yang Tuhan, oke, kamu harus percaya, tetap Melakukan percaya. iman itu seperti apa, Angie? Ya, awalnya saya pikir, oke, cuma percaya, berdoa, pokoknya baik-baik aja, merasa hidup ini baik-baik, kayaknya nggak cukup. Ternyata Tuhan ngajarin saya belajar untuk melakukan iman, tindakan iman itu nggak sesimpel itu. Jadi pada waktu benar-benar saya waktu harus jalanin tindakan medis untuk otak ini, karena itu satu tindakan yang sangat berat buat saya. Apa ini, secara open surgery fisik. ya? Terakhir memang open surgery. Wow. Jadi setelah melalui kemoterapi Jadi yang kepala kamu dibuka gitu? ya. Jadi sebagian kepala belakang itu otak itu dibuka. Jadi sebelum operasi pun saya pelajari di YouTube. Saya lihat video YouTube bagaimana open surgery untuk brain surgery. Jadi lapisan demi lapisan otak itu dibuka, bahkan sampai tumor itu harus diambil, lalu dimasukkan titanium plate gitu. Jadi di dalam kepala saya ini sekarang sudah Berarti ada. udah anti peluru dong? Bionic woman. So tinggal diubah beberapa detik, Iya, kamu udah bisa anti lompat peluru. 6 meter berarti? Bisa dicoba. Iya, Kurang lebih seperti itu. Takut dengan efek samping, lalu takut saya nggak bisa melakukan banyak kegiatan seperti normal. Iya. Atau cacat lah ya. Ya, seperti itu. Karena kan itu di otak manusia kan banyak sekali susunan syaraf yang kita juga Iya, dokter mungkin takut belum lupa sama suami. tahu. Oh. Anak-anak. Ada efek sampingnya, amnesia? Enggak, puji Tuhan ternyata tumornya itu di posisinya di pusat kendali tubuh, bukan memory part. Oh, oke. Jadi saya masih ingat. Jadi waktu saya bangun dari ICU, saya masih tahu siapa yang ada gitu. Suami Pusat saya datang. kendali tubuh itu berarti apa ya? Keseimbangan tubuh. Keseimbangan. Oke. Jadi badan gampang mau jatuh gitu ya. Sampai sekarang. Sekarang enggak, puji Tuhan udah. Oh, wow. Oke, dan ceritakan momen-momen persiapan pada waktu kamu ke Singapura. Saya mendengar ada satu cerita-cerita yang menarik, kamu pengen makan fast food dan yang lain-lain atau whatever. Bisa cerita nggak? Saya memang suka makan. Jadi waktu habis bangun dari operasi ICU itu lapar kan. Nah setelah kurang lebih 5 jam operasi, nah saya lapar, saya bilang sama dokter,
can I have Happy Meal? Saya pengen McDonald. Jadi ya waktu itu dokter bilang, waduh nggak bisa dong, kamu baru operasi, nggak boleh makan, nggak boleh minum, Iya, jadi iya, tunggu terus? 2 hari. Jadi ya sudah, saya tunggu 2 hari. Selama di rumah sakit itu saya nggak betah, saya minta temen, kirimin bakute dong. Jadi saya minta makanan-makanan terus, dan di rumah sakit kan ya tahu sendiri ya makanannya begitu. Dan ya puji Tuhan saya bisa cepat pulih. 4 hari setelah operasi saya sudah keluar dari rumah sakit. Udah make up-an? Sudah, hari kedua saya langsung turun Udah- ranjang, saya ke Udah kamar modelnya kayak mandi. gini? Mm-mm. Wow, good, amazing. Ya. Good. Inspirasional Iya, ya. iya, iya. Kita akan lanjutkan Nanti setelah kita break. lanjut lagi. Ya. Nah, pemirsa, sebelum kita break ada doa yang sudah terjawab dari seorang pemirsa dari Nias ya. Setelah meminta bantuan doa dari tim Good News Program dan setelah didoakan dia mengirimkan kembali kesaksiannya. Shalom, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena mujizat Tuhan Yesus. Sehingga setelah 7 tahun kami tidak memiliki anak, akhirnya istri saya hamil dan kini usia kandungannya mencapai 8 bulan 23 hari. Terima kasih, amin. Luar biasa pemirsa, Tuhan sedang bekerja. Apapun masalah yang Anda hadapi, percayalah akan hal itu. Kalau masih ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, hubungi kami sekarang di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian, karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Stay tune bersama kami dalam Good News Program. Itu semuanya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Jadi artinya tidak lagi ada penghukuman. Anda tidak lagi adalah orang-orang yang terhukum. Ada amin nggak proses sekarang? Aku suka banget Sogut Bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang. Dari daging pilihan. Sogut Bakso is very good. Sogut Seafood. Sekarang zamannya Sogut Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma Sogut jagonya. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari So Good Food. Tuhan sedang bekerja masih dalam Good News Program. Pemirsa, kami mengenal Angie ini sebagai teman ya yang cukup dekat dan saya kagum melihat perjuangannya. Bagaimana di tengah-tengah kemo dia sempat hamil tapi tidak menggunakan kekuatan secara manusia. Mungkin banyak yang menyarankan gugurkan aja Angie gitu ya, tapi akhirnya mengalami keguguran secara natural ya. Tuhan ambil sendiri dan kalau kita lihat foto-foto waktu Angie sebelum operasi, sebelum dibor kepalanya, sebelum dibuka, bagaimana dia masih bisa senyum dan bikin peace sign itu, wow, kamu dapat kekuatan dari mana gitu? Itu kekuatan yang ya saya yakin Tuhan yang bikin saya kuat juga, dan bukan itu aja, saya juga berjuang, saya harus bisa gitu. Dampaknya apa Angie setelah kamu melewati semuanya ini? Saya belajar dari pengalaman ini bukan sesuatu yang mudah tentunya. Dan saya tahu ketakutan, kekhawatiran setiap orang pasti akan alami. Tapi saya lihat kalau ketakutan, kekhawatiran itu hanya melihat masalah. Tetapi Tuhan ajarin saya untuk punya satu iman yang dibentuk untuk menjadi orang yang lebih baik. Dan tindakan iman itu untuk melihat Tuhan yang bisa membuka jalan. Amin. Di mana nggak ada jalan sama sekali. Walaupun medis mau bilang nggak bisa, nggak mungkin, your time is up. Tapi Tuhan bilang, no, your time is not up. Wow. I'm still with you. Nah itu yang membuat saya makin kuat. Wow. Ya. Dan sekarang Angie banyak Tuhan pakai untuk memberikan kekuatan buat orang-orang yang lain yang sedang sakit ya. Ya, Bisa puji cerita Tuhan. sedikit tentang hal itu? Sepertinya ini rencana Tuhan ya. Saya tidak kenal dengan orang-orang yang ada saat ini bersama saya, di mana mereka itu tiba-tiba Tuhan kirimkan, mereka sakit, mereka bermasalah dan segala macam.
mereka datang kepada saya untuk menceritakan masalah mereka, bagaimana saya berjuang, bagaimana melatih iman, seperti itu. Wow. Ada simple quote nggak yang dari Angie yang untuk kita semua bisa dengar? It's very simple. Buat saya doa itu adalah kunci ke surga. Tapi iman itu yang membuka pintu surga. The prayer is the key to the heaven. But faith unlocks the door. Wow, good. Angie, we are blessed. Terima kasih ya udah mampir di program. Salam buat suami kamu dan kedua anak kamu. Yes, Oke, thank you. Puji Tuhan. Saudara sekalian, bagaimana dengan Anda diberkati? Saya merasa sangat diberkati sekali. Dan mari kita lihat firman Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan kepada kita tentang acara ini. Roma 8 ayat 28 sampai dengan ayat 30, firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Pemirsa sekalian, sekali lagi kami ingin berkata kepada Anda, bahwa Tuhan sedang bekerja. Mungkin saat ini pada waktu Anda menyaksikan episode ini, mungkin Anda sedang terbaring sakit, atau mungkin ada suatu pergumulan masalah berat yang tidak ada satu orang pun yang Anda pikir tidak akan bisa mengerti. Memang betul pemirsa sekalian ya, dengar baik-baik. Masalah yang kita hadapi dalam kehidupan itu nyata. Your problem is real gitu ya. Tetapi dengar apa yang saya katakan, bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus itu lebih besar daripada masalah yang kita punya ataupun Anda punya. Dan firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang. Maksudnya apa ini pemirsa sekalian? Saya mendorong Anda untuk membaca seluruh daripada kitab Roma pasal ke-8. Di ayat yang pertama dimulai dengan suatu kata-kata yang sangat menarik, dikatakan di bawah, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Dengar baik-baik pemirsa sekalian, bahwa sekarang kita tahu tidak ada penghukuman. Pada waktu Anda menghadapi suatu masalah, mungkin Anda berkata, Tuhan salah saya apa? Bukankah saya sekarang sudah bertobat, saya sudah menyembah Tuhan, saya sudah ke gereja, saya sudah memberikan persepuluhan, sudah memberikan persembahan, sudah bahkan belajar untuk pelayanan. Memang Tuhan hidup saya belum sempurna, tetapi sebenarnya salah saya ini apa Tuhan? Kenapa saya harus ada dalam penghukuman seperti ini Tuhan? Jadi pemirsa sekalian, saya mendorong Anda keluar dari mentalitas bahwa Anda adalah orang-orang terhukum. Tahukah Anda pemirsa sekalian bahwa Tuhan Yesus itu sudah mati buat Anda loh. Bahwa semua hukuman, semua kesalahan dosa, kutuk-kutuk generasi dari zaman nenek moyang sampai dengan sekarang, bahkan sampai yang akan datang, itu semuanya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Jadi artinya tidak lagi ada penghukuman. Anda tidak lagi adalah orang-orang yang terhukum. Ada amin gak pemirsa sekalian? Bahwa ternyata justru sekarang ini dia lagi bekerja di balik layar dengan cara yang sama sekali kita tidak mengerti. Karena otak manusia atau pemikiran yang bisa keluar daripada otak kita itu sangat simpel, pemirsa sekalian. Sepintar-pintarnya manusia tidak mungkin bisa mengerti tentang berapa luas jagat raya ini dan seluruhnya. Tahukah Anda pemirsa sekalian, manusia masih belum bisa memetakan seluruh daripada samudra-samudra yang ada di seluruh penjuru bumi. Tetapi Tuhan tahu, Tuhan melihat. Dan bahkan dalam kitab Amsal dikatakan bahwa bumi ini adalah kaki pijakan Tuhan. Ya, dan kalau Tuhan yang maha besar itu bisa menciptakan, dia tahu seberapa dalam luasnya samudra dan seberapa dalamnya dan lebarnya jagat raya ini. Tentunya dia tahu pada waktu dia menciptakan Anda, dia punya suatu rencana yang sangat agung, yang sangat besar. Walaupun hari ini Anda masih sakit, saya dorong Anda untuk tetap percaya. Ada kesaksian-kesaksian yang sudah Anda dengarkan, bahwa di ujung daripada perkara itu, segala sesuatu Tuhan akan sanggupkan Anda untuk mampu tidak saja menanggungnya, tetapi hidup di dalam kemenangan, di dalam nama Yesus. Apakah Anda diberkati dengan acara hari ini? Kalau Anda tahu bahwa Tuhan sedang berbicara tentang satu hal kepada diri Anda melalui acara ini, maukah Anda berdoa bersama dengan saya? Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini aku berdoa untuk setiap pemirsa Good News Program. Anda yang sedang sakit, terpuruk dalam hal keuangan, atau masalah dalam keluarga Anda, masalah apapun yang bertubi-tubi. Saya minta Anda, angkatlah tanganmu, arahkan ke layar televisi Anda. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kau lawat daripada kehidupan pemirsa sekalian. Di dalam nama Yesus, biarlah engkau yang sakit, engkau mulai berkata, dengan bilurnya Yesus, aku sembuh. Katakan aku sembuh. Aku terima kesembuhan.
Aku terima medical breakthrough. Aku terima terobosan-terobosan dalam hal keuangan, dalam hal kesehatan, dalam hal pemulihan keluarga. Terima pemirsa sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan Anda. Yang percaya bersama dengan saya katakan. Amin. Haleluya. Amin, amin, amin. Pemirsa, satu tayangan yang luar biasa telah kita lalui bersama. Kami percaya Anda telah diberkati, sama seperti kami juga diberkati pada hari ini. Pemirsa, tiba saatnya untuk kami pamit undur dari hadapan pemirsa hanya untuk berjumpa dengan Anda kembali di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya. Daniel Hendrata, jangan lupa untuk selalu cek di website kami yang ada di www.anugerah.net. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.